Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajarsari dengan NIM 2104265 akan memaparkan materi mengenai pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Yang pertama yaitu definisi kekuatan dan politik. Kekuatan adalah kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang atau situasi tertentu, sedangkan politik itu merujuk pada cara-cara digunakan individu atau kelompok dalam mengamankan kekuasaan dan pengaruh mereka dalam suatu organisasi. Yang B, peran kekuatan dan politik dalam perilaku organisasi. Kekuatan dan politik memainkan peran penting dalam perilaku organisasi. Berikut adalah beberapa peran penting kekuatan dan politik dalam perilaku organisasi. Yang pertama yaitu menentukan hierarchy of power, yaitu kekuatan dan politik membantu menentukan hierarki kekuasaan di organisasi. Karyawan dan manajer yang memiliki lebih banyak kekuatan atau pengaruh dapat memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya organisasi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil. Dan yang kedua yaitu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kekuatan dan politik dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Karyawan dan manajer yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam suatu organisasi, terutama jika kepentingan mereka tidak selaras dengan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu mempengaruhi pemberian sumber daya. Kekuatan dan politik dapat mempengaruhi pemberian sumber daya di dalam suatu organisasi. Karyawan dan manajer yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, termasuk anggaran, personil, dan peralatan. Dan yang keempat yaitu mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Kekuatan dan politik dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi. Karyawan dan manajer yang memiliki kekuatan dan mempengaruhi lebih besar dapat mempengaruhi tindakan dan sikap seorang karyawan lain, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kelima yaitu mendorong terjadinya konflik. Kekuatan dan politik dapat mendorong terjadinya konflik di dalam suatu organisasi. Karyawan dan manajer yang bersaing untuk kekuasaan dan mempengaruhi yang lebih besar dapat menghasilkan konflik antar individu dan kelompok di dalam suatu organisasi. Dan yang keenam itu mempengaruhi kebijakan organisasi. Kekuatan dan politik dapat mempengaruhi kebijakan organisasi. Karyawan dan manajer yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dapat mempengaruhi arah strategis dan kebijakan suatu organisasi. Dan yang ketujuh yaitu mempengaruhi budaya organisasi. Kekuatan dan politik dapat mempengaruhi budaya organisasi. Karyawan dan manajer yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dapat mempengaruhi arah strategis dan kebijakan suatu organisasi. Dan yang ketujuh mempengaruhi budaya organisasi. Kekuatan dan politik dapat mempengaruhi budaya organisasi. Karyawan dan manajer yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dapat mempengaruhi nilai-nilai, norma, dan perilaku di dalam organisasi. Dalam keseluruhannya, kekuatan dan politik dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan kekuatan dan politik, serta bagaimana mereka dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja suatu organisasi. Dan yang C yaitu cara memperoleh kekuatan dan politik dalam perilaku organisasi. Mendapatkan kekuatan dan pengaruh di dalam organisasi bisa menjadi tantangan, tetapi ada beberapa cara yang dapat membantu individu untuk memperoleh kekuatan dan membantu individu untuk memperoleh kekuatan di dalam politik di dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu bangun hubungan dan yang kuat. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar Anda adalah cara yang efektif untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh di dalam suatu organisasi. Hubungan yang kuat dapat membantu Anda membangun kredibilitas, saling mendukung dan saling membantu dalam mencapai tujuan yang sama. Dan yang kedua, cari tahu siapa yang berkuasa. Penting untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan di dalam suatu organisasi dan apa yang penting bagi mereka. Dengan mengetahui siapa yang berkuasa, Anda dapat mencari cara untuk membangun hubungan dengan mereka yang memperoleh kekuasaan dan pengaruh tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjalin hubungan kerja yang baik.
Jalin hubungan kerja yang baik dengan seorang manajer atau atasan Anda dapat membantu Anda memperoleh kekuasaan dan pengaruh di dalam suatu organisasi. Dengan jaringan hubungan yang baik, manajer dan atasan Anda akan lebih cenderung untuk mendengarkan dan mempertimbangkan saran dan pendapat Anda. Dan yang keempat yaitu perkuat kompetensi dan keahlian. Meningkatkan kompetensi dan keahlian Anda dapat membantu Anda memperoleh kekuasaan dan pengaruh di dalam suatu organisasi. Orang yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul cenderung lebih dihargai dan diakui dalam suatu organisasi. Dan yang kelima yaitu berpartisipasi dalam proyek atau inisiatif strategis. Yaitu berpartisipasi dalam proyek atau inisiatif ini dapat membantu Anda memperoleh kekuasaan dan pengaruh di dalam suatu organisasi. Proyek atau inisiatif strategis seringkali memiliki kekuasaan dan pengaruh di dalam organisasi. Dan partisipasi Anda dalam proyek tersebut dapat membantu membangun hubungan dan meningkatkan pengaruh Anda. Terus yang keenam, gunakan keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi yang efektif dapat kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dapat mempengaruhi arah strategis dan kebijakan suatu organisasi. Dan yang ketujuh, mempengaruhi budaya organisasi. Kekuatan dan politik dapat mempengaruhi budaya organisasi. Karyawan dan manajer yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dapat mempengaruhi nilai-nilai, norma, dan perilaku di dalam organisasi. Dalam keseluruhannya, kekuatan dan politik dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan kekuatan dan politik, serta bagaimana mereka dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja suatu organisasi. Dan yang C yaitu cara memperoleh kekuatan dan politik dalam perilaku organisasi. Mendapatkan kekuatan dan pengaruh di dalam organisasi bisa menjadi tantangan, tetapi ada beberapa cara yang dapat membantu individu untuk memperoleh kekuatan dan di dalam politik di dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu bangun hubungan dan yang kuat. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar Anda adalah cara yang efektif untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh di dalam suatu organisasi. Hubungan yang kuat dapat membantu Anda membangun kredibilitas, saling mendukung dan saling membantu dalam mencapai tujuan yang sama. Dan yang kedua, cari tahu siapa yang berkuasa. Penting untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan di dalam suatu organisasi dan apa yang penting bagi mereka. Dengan mengetahui siapa yang berkuasa, Anda dapat mencari cara untuk membangun hubungan dengan mereka yang memperoleh kekuasaan dan pengaruh tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjalin hubungan kerja yang baik. Jalin hubungan kerja yang baik dengan seorang manajer atau atasan Anda dapat membantu Anda memperoleh kekuasaan dan pengaruh di dalam suatu organisasi. Dengan jaringan hubungan yang baik, manajer dan atasan Anda akan lebih cenderung untuk mendengarkan dan mempertimbangkan saran dan pendapat Anda. Dan yang keempat yaitu perkuat kompetensi dan keahlian. Meningkatkan kompetensi dan keahlian Anda dapat membantu Anda memperoleh kekuasaan dan pengaruh di dalam suatu organisasi. Orang yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul cenderung lebih dihargai dan diakui dalam suatu organisasi. Dan yang kelima yaitu berpartisipasi dalam proyek atau inisiatif strategis. Yaitu berpartisipasi dalam proyek atau inisiatif ini dapat membantu Anda memperoleh kekuasaan dan pengaruh di dalam suatu organisasi. Proyek atau inisiatif strategis seringkali memiliki kekuasaan dan pengaruh di dalam organisasi. Dan partisipasi Anda dalam proyek tersebut dapat membantu membangun hubungan dan meningkatkan pengaruh Anda. Terus yang keenam, gunakan keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi yang efektif dapat jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.